Seperti biasa di Selasa malam kami hadirkan kembali dialog energi sukses bisnis bersama tentunya dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi Anda ya. Kami sudah bersama juga dengan Coach Margetti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm yang sudah hadir di studio. Selamat malam, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya malam ini edisi spesial nih yang ke-80 ya. Wah, ini udah 80 episode nih Bang Zaini. Dan Jadi sudah baru ketemu Bang Zaini lagi nih. Sudah setahun lebih kita nggak Setahun ketemu ya. lebih. Jadi sudah berjalan 2 tahun ya, Coach ya? Hampir 2 tahun dua ya. tahun. Nah, kali ini yang kita bahas adalah soal melestarikan masakan tradisional asli daerah begitu ya? Ya, Coach, ya? jadi banyak nih nanti berikut-berikutnya juga saya undang beberapa masakan daerah yang sekarang ini dijual secara online. Ya. Dan sebenarnya pemilik usahanya adalah ingin melestarikan masakan asli daerahnya gitu. Kuliner asli daerah. begitu ya. Benar. Nah, malam ini kita angkat masakan Aceh. Masakan Aceh. Nah, kita juga sudah bersama Coach dengan Pak Alexander Wiwit ini ya. Ya. Pemilik usaha House of Tipan, Hot, the Authentic Aceh Cuisine asal Jakarta. Pak Alex, selamat malam juga Pak. Iya. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Alex? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oh, jadi perkembangan usahanya bagaimana? Kenapa? Perkembangan usahanya bagaimana? Ya sesuai ininya lah. Jadi dia berkembang sesuai dengan keadaan ekonomi yang sekarang berjalan. Ya mungkin ada sedikit-sedikit turun di saat ekonomi mulai turun sekarang. Ya ini ada sedikit lah penurunan. Tapi in progress dia jalan terus. Sekarang. Oh begitu. Jadi ada pengaruhnya juga kondisi ekonomi kalau begitu ya, Pak Alex ya. Betul. Nah, baik kita sebelum mendalami soal kuliner khas Aceh ini, Coach, kenapa malam ini kita pilih kuliner khas Aceh? Iya, karena sangat otentik, sangat unik gitu ya. Makanan asli daerah yang favoritnya kita kenal dengan namanya Timpan. Yeah. Dan memang bisnis ini namanya House of Timpan. Jadi House of Timpan. iya, nama usahanya House of Timpan, tapi paling utama jual timpan ya, makanan seperti apa ya, ketan isi serikaya gitu ya. Dan dia juga menjual makanan-makanan Aceh lain. Mungkin nanti Pak Alex yang akan ceritakan. Ya, nah mungkin Pak Alex bisa cerita nanti ya Pak, apa saja yang ada di tempat usaha Pak Alex ya. Tapi nanti pendengar juga bisa bergabung bersama kita, silakan ya di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545 termasuk lewat line WhatsApp yang sudah kami siapkan juga ya. Nah Pak Alex mungkin di awal bisa cerita Pak, yang ada di tempat usaha Bapak ini makanan khas Aceh seperti apa saja? Sebetulnya kita mengutamakan dari namanya sebetulnya House of Timpan itu karena Timpan itu adalah cemilan utama Aceh, maksudnya cemilan utama yang paling ya orang kalau Aceh bilang tuh sebutannya adalah penajuh raja, jadi cemilan raja jadi yang utama. Tapi kita banyak istilahnya menyediakan otentik ya, yang asli yang rasanya seperti masakan rumahan di daerah asalnya di Aceh. Ya. Ya, semuanya lengkap sekali. Yeah. Jadi apa yang istilahnya orang Aceh yang berdomisili di Jakarta, yang sehari tinggal di Jakarta, mereka nggak perlu kalau lagi kangen masakan Aceh nggak perlu pulang ke sana. Yeah. Jadi cukup kepada dapur kami saja, House of Timpan. Nah itu selain timpan apa saja Pak yang ada Pak di sana Pak, makanan khasnya? Banyak. Kalau cemilan ya, kita terutama cemilan-cemilan yang utama ya, maksudnya yang paling menonjol adalah timpan. Yang kedua pulut panggang, terus kue ade itu sejenis istilah kalau dibilang istilahnya pizzanya Aceh lah, pizzanya Aceh, kemudian ketan khas durian, ketan kuah durian, kemudian ada lagi roti canai, kemudian roti jala, ketan serikaya dan banyak lagi lah, banyak sekali itu. Tapi best sellernya yang timpan ini begitu ya? Yang khasnya begitu ya, Pak Alex ya? Mulai usaha ini dari Timpan dulu Pak. Oh begitu. Kenapa kita kasih nama brandnya House of Timpan. Jadi oke. Iya. Baru mengikuti semua. Karena kami memang semuanya bisa Pak. Karena kokinya adalah istri saya sendiri kokinya. Oh begitu. Jadi Pak Alex asli orang Aceh ini Pak? Kalau saya aslinya Jogja Pak. Oh Cuma begitu. saya dari orang Aceh. Oke. Nah ini sampai kemudian memilih bidang usaha kuliner khusus makanan khas Aceh seperti timpan ini, apa ini Pak yang mendasari atau melatar belakanginya Pak Alex? Jadi gini, sebetulnya kalau kita lihat saat ini kan namanya restoran Aceh atau warung-warung Aceh kan menjamur nih. Yeah. Aceh apa gitu kan.
Nah, dari situ kita melihat bahwa semua resto atau mie Aceh itu tidak menjual yang namanya timpang, Pak. Oke. Dimanapun Bapak nggak ketemu. Ya. Nah, kalau sekarang Bapak bisa ketemu di resto dan warung-warung Aceh itu karena kami yang melengkapi menu mereka gitu. Ya. Ada rekanan dari resto-resto Aceh dan warung-warung Aceh di Jakarta ini, Pak. Oh, begitu. Jadi selain ada usaha warungnya juga, Pak, atau restorannya begitu ya? Ada. Jadi kami purely online, Pak. Oh, online. Melengkapi usaha-usaha makanan Aceh sudah ada begitu ya, Pak? Seperti ada mie Aceh, Bapak melengkapinya dengan timpannya. Begitu ya? Bisa begitu. Di resto nggak ada tuh, biasanya mereka ambil dari kita. Oh, Istilahnya begitu. Kita rekanan mereka nih. Ya, jadi murni online ya, Pak, jualannya begitu ya? Online, betul. Ya, itu online lewat apa saja, Pak? Macam-macam, Pak. Jadi kita lewat WA Group, bisa lewat IG, bisa lewat Facebook dan segala macamnya, Pak. Oh, begitu. Jadi semua media sosial dipakai juga begitu ya? Kita akan lengkapi seterusnya, Pak. Oh. Nah, Coach, ini Ya. sebenarnya prospek untuk usaha kuliner ya di Ya. tengah perkembangan zaman seperti sekarang ini. Kalau kita lihat kan sekarang ini kan banyak sekali nih, Coach, usaha kuliner yang menjamur, baik itu Ya. skalanya kecil maupun juga franchise maupun yang besar-besar begitu ya. Prospeknya Ya. bagaimana sebenarnya, Coach? Nah, jadi untuk makanan asli daerah ini prospeknya masih besar, Bang Zaini. Kalau kita tanya sama anak-anak muda sekarang, dia belum tentu tahu makanan daerah, kecuali dia tinggal di daerah tersebut. Ya. Misalnya kayak di Aceh ini, timpan ini ngebuatnya juga nggak gampang. Nggak semua orang bisa buat karena nyari daun pisangnya yang muda itu agak susah. Udah gitu membuat sarikayanya perlu memang keahlian tersendiri gitu ya. Makanya kalau kita ke restoran-restoran Aceh yang ada saat ini nggak semuanya ada timpan. Ya, dan juga kalau di Acehnya sendiri timpan ini sangat terkenal dan dikeluarkan pada saat acara-acara penting, Bang Ya. Zaini, misalnya acara lamaran, pernikahan, ya, acara-acara pesta-pesta yang penting gitu ya, karena timpan ini makanan khas asli Aceh yang punya derajat tersendiri lah gitu makanan Ya. ini, gitu. Dan kalau kita misalnya ke Jogja, ada makanan asli daerah di Jogja kayak misalnya serabi atau makanan cendil, itu juga makanan asli daerah yang saat ini juga udah mulai dijual dan dipasarkan secara umum agar anak-anak muda kita tahu. Jangan anak-anak muda kita taunya makanannya makanan dari barat gitu. Padahal makanan tradisional kita kaya banget gitu ya. Ya. Dan saya kalau ke daerah tuh selalu cari makanan-makanan tradisional, dan sekarang ini pengusaha-pengusaha kecil udah mulai mengonlinekan makanan tradisional ini, Bang Zaini. Dan Ya. itu prospeknya luar biasa. Jadi memang makanan tradisional ini punya tempat tersendiri di masyarakat begitu ya? Yes. Jadi Itu kalau makanan keunggulannya ya, Coach ya? Yes, kue basah gitu ya. Ya. Nah, ini tentu kan harus punya trik-trik tersendiri nih, Coach, untuk Ya. mengembangkan usaha makanan tradisional atau ya kue basah seperti inilah begitu ya. Itu triksnya biasanya harus seperti apa itu, Coach? Jadi kalau kita jualan produk tradisional itu pasti ada sejarahnya, pasti ada story-nya. Nah, banyak kita para penjual kue daerah ini hanya menjual kuenya aja tanpa menjelaskan kenapa kue ini ada, Ya. dan ini bahan bakunya kenapa seperti ini, dan kenapa memasaknya seperti ini, dengan daunnya seperti ini, dilipatnya itu semuanya ada tentang story-nya, Bang Ada Zaini. storytellingnya begitu ya? Yes, jadi sebenarnya dengan kita memasarkan produk makanan daerah, itu kita juga sedang mengajarkan budaya kepada generasi muda. Dan ini bisa menjadi bisnis yang sangat prospek di masa depan karena tetap menjaga keaslian. Makanya namanya Authentic Aceh Cuisine gitu. Ya, baik, ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Malam, Mbak Yanti. Ya, halo, selamat malam, Bung Zaini. Malam. Dan juga untuk yang coachnya, Coach Ya. Getty, Ya, selamat Getty. Malam, Bu. Semangat selalu. Selamat semalam, Bu. Silakan, Untuk Mbak Yanti. Pak, siapa tuh? Pak Alex. Pak Alex. Ya, katanya orang Jogja, Sugeng Jalu, Mas. Yang pengen saya tanya, Mas, kan orang Jogja, kenapa tidak Makanan khas Jogja begitu. Makanan khas Jogja begitu digabung sama makanan Aceh. Iya. Terus yang kedua, triggernya apa untuk Pak Alex tuh hingga sampai sedetik ini mempopulerkan makanan khas itu Aceh. Aceh, ya. Dan yang ketiga, apakah nanti ada
penerusnya regenerasi untuk makanan khas Aceh ini Iya. lebih bukan hanya secara nasional ya, yang bisa terkenal, bisa ke dunia nanti, mungkin Iya. seperti itu. Terima kasih. Baik. Oke, Makasih Saya Bu dan Yanti. Pak Alex. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alex mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Yanti tadi, silakan. Oke. Jadi memang kita karena ini kopinya langsung dari Aceh, jadi saya lebih mengutamakan ini kita buat untuk otentik Aceh. Dan kalau saya lihat Jogja, kalau di Pulau Jawa ini atau di Jakarta lebih umum ya, lebih umum kelihatan Yeah. lebih peluangnya kurang begitu ini. Sedangkan kalau Aceh kita kan ininya peluangnya banyak sekali. Jadi karena restoran Aceh di sini jamurnya luar biasa. Yeah. Jadi kami utamakan yang itu untuk lebih masuk ke market lebih bagus ya. Maksudnya prospek kedepannya lebih inilah, lebih maju, lebih lancar gitu. Ya. Nah, tadi untuk usaha kedepannya penerusnya bagaimana? Mbak Yanti menanyakan, Pak Alex. Jadi kami sudah menyiapkan istilahnya anak kami ya. Jadi nanti akan diwariskan kepada anak-anak kami. Ya. Jadi ini udah ada yang disiapkan untuk terutama anak kami yang perempuan ya. Ya. Jadi sudah kami lanjutkan ke sana. Jadi saat kita memproduksi ini juga dibantu sama anaknya. Ya. Jadi kita udah sedikit transfer pengetahuan atau teknologi lah gitu ya Ya. kepada Ananda gitu. Jadi sejak tahun berapa Pak Alex mulai usahanya, Pak? Kenapa? Sejak tahun berapa mulai usahanya? Kira-kira 6-7 tahun yang lalu. Oh, 6-7 tahun yang lalu begitu ya. Tadi kalau ditanya triggernya oleh Mbak Yanti, ya itu karena Pak Alex melihat banyak restoran Aceh yang menjual mie Aceh, inilah sebagai pelengkapnya, peluang usahanya begitu ya, Pak Alex ya. Baik, kita ke Pak Atong di Pekanbaru dan juga Pak Arjuna di Makassar. Pak Atong, malam Pak. Selamat malam lagi. Malam Pak Atong. Iya, silakan. Tapi kalau sekarang berbagi yang boleh, kebetulan saya orang Pekanbaru, Ya. tapi asalnya dari Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Jalur. Ya. Jadi di sana itu ada produk yang salah satu keluarga saya, dia namanya Pulut Pucung. Itu sampai sekarang di kota dia punya UMKM namanya Dapur Monde, nama kalau bahasa Indonesia yeah. Dapur Ibu. Itu produknya Pulut Pucung, itu brandingnya udah istilahnya kalau di Riau orang ngerti Pulut Pucung itu. Pulut pucung. Pulut pucung namanya, itu pulut ketan tapi pakai lempuk durian, bangsa ini tahu. Ya, ya. Lempuk durian. Nah, jadi pakai dimakan dicampur pakai lempuk durian, itu namanya pulut pucung, itu khas Kuantan Singingi. Itu sekarang di Riau lagi booming. Wah, makan keren. pulut pucung Ya. gitu. Ada lagi Pak Atong ingin disampaikan? Itu saja. Baik, Terima kasih Pak Atong, infonya, ya. Pak. Malam Makasih. Pak Atong. Malam. Malam, Pak Arjuna di Atong. Makassar. Malam Pak Arjuna. Ya, selamat Malam Pak. Silakan Pak Arjuna. Iya, sehat. Sehat, Pak Terima Arjuna. kasih banyak Pak. Iya. Ini masalah makanan kita bahas ya. Makanan tradisional. Iya, alhamdulillah. Ini saya mau informasikan Ya, di Makassar itu namanya bapeda. Itu juga bapeda banyak- ya. Ya, Ya. ada pisang epe. Bagus itu. Bukan semacam Ikan ya. terbuat dari sagu. Ya. Iya, sagu. Ya, ada sayur-sayurnya itu, Bung. Ya. Iya. Eh, bagaimana juga kalau di Makassar itu bisa juga dipromosikan Ya. makanan tersebut ya. Ya, ya. Bapeda namanya ya. Bapeda ya. Alas kapurung. Iya, alas kapurung. Iya, betul Pak. Iya. Iya, karena ini juga merupakan salah satu makanan khas Makassar. orang. Iya, Ya. iya, itu saja, Bung. Baik. Terima kasih Oke, Pak Arjuna. Pak. Wah. Malam. Ya, malam Pak. Pak Arjuna dan Pak Atong menyampaikan tadi makanan khas di daerah mereka masing-masing. Nah, Ya. saya kembali ke Pak Alex nih, Coach Ya, ya. ya. Pak Alex kan bisa melihat sebuah peluang usaha dari berbagai jenis makanan khas daerah, Ya. memilih salah satunya. Iya. Nah, ini kan perlu kejelian nih, Coach T. Ya. Tips Coach soal itu bagaimana itu? Ya, jadi sebenarnya kenapa Pak Alex ini melestarikan produk makanan Aceh, karena istrinya orang Aceh. Ya.
dan jago masak gitu. Saya udah pernah makan makanannya dan beli timpannya gitu. Dan Pak Alex ini ketemu saya mungkin 3-4 tahun yang lalu. Ya. Tapi Pak Alex tetap konsisten walaupun naik turun gitu ya, jualan timpannya, karena memang kan orang yang tahu tuh nggak banyak. Tapi kalau orang sudah pernah ngerasa makanan Aceh ini, pasti dia akan pesan lagi gitu, karena rasanya beda ya dengan rasa yang umum, juga dibuatnya juga nggak gampang, perlu waktu yang agak lama gitu ya. Dan ini perlu kita juga angkat kayak tadi dari Pak Ahtong Pekanbaru ya, ada makanan khasnya Pak Arjuna di Makassar. Saya juga waktu itu ke Kei, ke Maluku, ke Ambon gitu ya. Itu juga banyak makanan khas ya yang sangat unik, dan itu juga perlu kita lestarikan. Tapi mungkin ya saat ini yang beli ya orang sekitar, Pak Bang Zaini. Tapi dengan populer di sekitar itu juga membantu masyarakat untuk memiliki usaha kecil rumahannya mereka. Jadi usaha itu nggak harus selalu besar-besar, kita mulai dari kecil dulu, mulai dari produk-produk yang kita pahami dulu, produk tradisional, tanpa harus belajar buat produk-produk yang kekinian gitu. Padahal produk asli itu bahan bakunya pasti ada di area lokasi tersebut, Bang Zaini. Jadi memang perlu dilestarikan. Jadi ini memang banyak trik yang bisa dilakukan sebenarnya. Banyak, Coach ya. Banyak. Termasuk tadi ada ceritanya di balik yang bidang usaha dipilih begitu benar, ya. Benar, itu begitu. Benar. Ya. Itu untuk branding ya Coach kalau begitu ya? Ya itu bisa jadi branding, karena kalau kita cuma ngejual produk makanan, kita akan kalah dengan makanan-makanan yang ada, karena orang menganggap itu hanya makanan. Padahal kalau ada sejarah atau story yang kita ceritain dari sebuah makanan, itu akan membuat orang ingin mencicipinya dan coba memahami budayanya. Ya, jadi kalau di Cina itu atau di Jepang itu misalnya budaya minum teh. Minum teh kita juga setiap hari minum teh di Indonesia. Tapi kenapa minum teh di daerah Jepang, Cina atau beberapa daerah itu pakai upacara gitu kan? Pasti kan ada maksudnya. Ternyata itu adalah bagian dari budaya mereka minum teh gitu, Bang Zaini. Nah, saya dengar cerita juga dari Pak Alex dalam pengembangan usahanya, trik-trik apa saja yang Pak Alex gunakan begitu sehingga bisa bertahan sampai dengan sekarang ini, Pak? Ya, jadi memang pertama kali ya kita ini mencoba memindahkan dalam arti gini. Jadi kan kita memang awalnya masakan rumahan nih. Jadi yang biasa kita masak di rumah ya kita pindahin ke konsumen yang ada di sini kan, gitu ya. Nah, yang tadi Coach Getty bilang itu benar banget. Jadi pada saat mereka sudah mencicipi atau merasakan timpan yang kita punya atau masakan lain yang kita punya, begitu cocok mereka tidak akan berpaling. Jadi itu trik-trik yang kita lakukan, itu satu. Yang kedua adalah ada satu hal yang agak sensi sedikit adalah mengenai rasa. Rasa itu kan memang yang paling dicari kan rasa. Hanya saja orang-orang tertentu mungkin tidak cocok lidahnya dengan rempah-rempah yang memang asli otentik Aceh. Jadi di sini kita mengadakan trik-trik memodifikasi ya kan sedikit dari istilahnya bumbu atau ininya kita cocokkan dengan lidah yang ada di Jawa. Tapi dengan tidak menghilangkan asli ciri khas Acehnya gitu loh. Itu yang kita lakukan saat ini. Nah, kemudian kalau untuk teknik pemasarannya, kemudian brandingnya apa Pak yang Pak Alex lakukan begitu hingga bertahan hingga saat ini Pak? Ya, kita selama ini memang kita punya selain WA grup dan segala macamnya, ini kita tetap konsisten menjalankan itu, dan setiap hari kita selalu menginovasi istilahnya rasa dari masakan kita ini, kemudian kita meningkatkan bentuk atau kemasan yang kita sampaikan kepada customer. Jadi memang selalu kita mencoba mengadakan perbaikan-perbaikan dan istilahnya perbaikan di sana sini lah. Jadi kita mencocokkan dengan dengan keinginan customer. Jadi itu aja sih kira-kira yang ini. Jadi dari sisi rasa dipertahankan, kemudian dari sisi kemasan juga ada perbaikan begitu ya, Pak? Ada ya. Semakin hari ini semakin cantik, dan memang ada market yang menyediakan itu ya, maksudnya menyediakan kayak tin wall yang bagus atau apa bentuknya, atau pita-pita atau semacam hiasan-hiasan gitu ya. Terutama kalau untuk acara-acara besar itu kan misalnya
apa namanya itu yang buat lebaran apa gitu lah, kayak gitu-gitu tuh Parcel. ininya. Hampers. Entah Hampers, pakai ya. besek, entah bungkus pakai ini, pakai pita, pakai kayak apa namanya itu parcel gitu ya, Iya. model parcel-parcel yang indah, yang istilahnya membantu makanan itu sendiri untuk diperhatikan gitu ya. Ya. Ini kan berarti itu inovasi ya, Coach? Ya, ya. Jadi kalau makanan tradisional ini kan nggak bertahan lama, Bang Zaini, karena nggak pakai bahan pengawet gitu ya. Mereka mau pesen untuk hari Minggu ya dibikinnya hari Sabtu atau Ya. memang kalau dia sore dia butuh atau malam dibikinnya udah pagi. Jadi memang ini fresh, selalu fresh ya makanan tradisional ini karena mereka tidak pakai zat pengawet dan mereka memang dibuat dari bahan baku yang memang asli yang digunakan ya secara turun temurun resepnya, dan itu menjadi sebuah ciri khas dan biasanya digunakan untuk acara-acara penting. Makanya kalau kita nyari-nyari kue basah untuk acara misalnya lamaran, pernikahan, atau mungkin acara syukuran gitu, itu nggak gampang juga, udah semakin sedikit gitu. Yeah. Yang memang rasanya otentik. Kadang-kadang karena mereka bersaing harga, mereka jual murah, mereka kurang-kurangin gitu ya ininya ingredients kayak bumbunya. Tapi ada juga sih orang yang membeli dengan harga mahal dan mereka mau kualitas yang terbaik. Karena sekarang makin mahal nih harga bumbu nih, Ya. Bang Zaini. Nah tadi kalau Pak Alex cerita itu kan ada inovasi juga dari sisi kemasan, Ya. dibuat hampers dan sebagainya, begitu ya. Nah Ya. ini apakah memang sebuah bagian dari inovasi yang sangat penting, Coach? Iya, karena kalau kita memperbaiki kemasannya kan berarti orang juga bawanya nggak malu ya, nggak Ya. kelihatan kue kampung. Kemasannya seperti kue kota, isinya kue kampung. Jadi memang harus inovasi di situ, dari produk kemasannya, dari mungkin rasa, dari juga mungkin nanti di variasi ininya ya, topping ya, kadang-kadang toppingnya apa tuh kalau makanan tradisionalnya yang saat ini disiapin kayak kue putu di Ya. Jakarta ya, kue putu gitu ya. Sekarang saya udah jarang melihat yang keliling. Benar. Tapi adanya di mana? Adanya di restoran yang kalau kita beli ya mahal. Cuman ya Iya. dulu kue putu ini kita beli karena ada di kampung-kampung. Tapi mungkin di kampung-kampung di Jakarta kayak di daerah-daerah selatan mungkin masih ada kali, Iya, Bang masih. Zaini gitu. Jadi ini memang inovasi, kemudian juga pengembangan usaha dari sisi bisnisnya harus jadi pertimbangan juga kalau begitu, Benar. Coach, ya. Pertimbangan Iya. penting ya. Iya, karena memang begitu orang beli gitu ya. Terus apalagi sekarang sudah ada online ya, dan di online tuh kue tradisional masih jarang ya karena Ya. memang kalau ngebuat ya harus pesan dulu. Biasanya dia PO ya, pakai izin dia inden dulu, Ya. pesen dulu baru dibuatin, dan itu biasanya minta dibayar di depan dulu karena memang para pengusaha kue tradisional ini memang modalnya terbatas gitu. Dia nggak bisa produksi banyak-banyak, kalau nggak laku uang mereka hilang kan gitu, Bang. Iya. Jadi- Nah, tapi Pak Alex ya, sampai dengan hari ini begitu Pak, itu kan kalau penjualan yang Pak Alex katakan tadi sempat terganggu lah dengan kondisi ekonomi begitu ya. Tapi hari-hari biasa begitu ya Pak, di luar hari-hari besar begitu ya, itu tingkat penjualannya bagaimana itu Pak Alex? Jadi sebetulnya anomali, cuman kira-kira istilahnya omsetnya menurun lah, hanya menurun. Ya. Karena kan orang pada saat ini mungkin mengutamakan yang pokok ya, yang Ya. pokok-pokok. Jadi salah satu produk kami kan ini bentuknya cemilan ya. Jadi sebelum ke area makan besarnya, ini cemilan yang diutamakan. Jadi kadang-kadang kalau kondisinya sedang turun saat ini, mereka pasti mengutamakan yang utama. Jadi yang biasanya kan kalau sebelum ke makan besar, mereka cemilan dulu nih. Ya. Kayak timpang, pulut panggang dimakan pakai kopi, baru nanti dia di induknya adalah makan nasinya. Kalau di Aceh namanya nasi gurih, nasi lemak yang kayak gitu, yang khas Melayu maupun khas Aceh. Ya. Jadi kami juga siapin tuh semua. Adanya seperti itu. Jadi yang seperti Coach Getty tadi bilang, memang kita tetap mengutamakan rasa ya. Jadi orang yang nggak lupa sama rasanya. Jadi Ya. kebetulan nih timpang kami nih, jadi gini, timpang itu sebetulnya aslinya kan dari kampung memang, yang seperti Coach Getty bilang tadi. Ya. Tapi saat ini maksudnya rekanan-rekanan kami ini atau orang-orang yang memakan atau menginginkan timpang kami itu bilang timpang kami adalah timpang resto namanya. Timpan. Jadi rupanya ada resto, dua nih. ya. Jadi ada timpang kampung sama timpang resto. Nah kami memang khusus menginikan sebetulnya timpang kampung tapi kualitasnya resto, Pak. Kualitasnya resto. Jadi kita mengutamakan itu. Jadi saya nggak mau, misalnya gini, orang Aceh itu atau saya pelanggan itu menginginkan, biar deh, gua bayar mahal, tapi
Rasanya enak banget. Rasanya otentik Jadi, begitu ya, Pak Alex Nggak ya. akan nggak akan rugi dengan apa yang dia keluarkan gitu, kira-kira gitu. Baik, ada Pak Suhaimi di Bengkalis. Pak Suhaimi, malam Pak. Masalah ini Pak, masalah produksi. Kalis ada dari sagu Pak. Oh iya. Bengkalis ya. Sagunya sagu rendang. Sagu rendang. Kalau makan harian lemping sagu. Ya. Kemudian satu lagi ada dari kacang tanah itu dari itu kacang pukul. Iya. Itu produksi cuma baru lokal Pak. Macam mana kita nasional Pak? Nasional. Ha. Iya. Ya, itu macam mana cara tu Pak? Ya, Ya, baik. ya, ya, Pak ya. Suhaimi nanti dijawab oleh Coach Getty ya. Yes. Terima kasih Suhaimi. banyak Pak Suhaimi, malam Ya. Pak. Nah mungkin Coach Getty bisa menjawab tadi kan Pak Suhaimi, Pak Ya. Juna, Pak Atong Ya. cerita makanan khas daerah mereka. Bagaimana Ya. mengangkatnya ini, Coach? Iya, jadi sebenarnya kalau kita mau ngangkat memang kue itu diketahui namanya pun mungkin orang-orang asli daerah. Nah mungkin kalau ini dari Bengkalis, kalau ada orang Bengkalis yang merantau ke Jakarta atau merantau ke kota-kota besar lain dan dia bisa buat kue yang tadi disebut oleh Pak Suhaimi, mungkin mereka bisa melakukan itu menjadi bisnis gitu ya dan menjelaskannya. Dan sekarang peran generasi muda nih, nah peran generasi muda Bengkalis mereka bisa online, itu bisa diangkat. Bisa dibuat sebuah program, mungkin video YouTube, IG untuk memperkenalkan itu di daerahnya, sehingga sebenarnya kalau orang itu tertarik untuk merasakan kue yang tadinya dibuat oleh asli daerah, intinya dia akan ke sana gitu. Dia pada ke sana ya, dia tanya, "Ini waktu itu saya pernah lihat video tentang makanan khas daerah Bengkalis. Itu di mana?" Biasanya begitu. Dan itu menjadi daya tarik wisata juga. Dan memang kalau kita misalnya saya ke Jogja, contohnya Jogja ada di Jawa karena kita terhubung dengan jalan tol yang mudah, cepat. Kalau ke daerah Sumatera mungkin kita perlu pesawat, tapi sekarang sudah gampang. Setiap hari ada banyak penerbangan ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Ambon, ke Papua. Mereka semua punya kue daerah ya, yang memang kita sebagai masyarakat daerah setempat atau yang memang terkenal dengan asli makanan tradisional tersebut harus mempopulerkan dengan tadi sekarang banyak dengan IG. Saya pernah ke daerah Maluku Tenggara khususnya Key Island gitu ya. Di sana belum masuk listrik Bang Zaini, tapi udah pada pakai handphone. Saya bingung, loh kok udah pakai handphone kan listrik belum ada. Ternyata pemancar Telkom itu sudah lebih ada dulu dibanding listrik yang masuk. Oh, jadi mereka pakai genset untuk ngecas. Jadi nggak ketinggalan-tinggalan amat sebenarnya. Walaupun listrik belum masuk, ternyata telepon duluan masuk. Dan mereka biasa menggunakan hal itu untuk membuat mereka juga eksis di dunia online gitu Bang Zaini. Jadi sekarang nggak ada batasannya lagi. Asal kita kreatif dan kita buat tadi itu story-nya. Cerita dari makanan tradisional ini sehingga makanan ini membuat orang itu penasaran. Makanya sekarang marketingnya penasaran Bang Zaini. Bukan marketing pemasaran lagi. Marketing penasaran. Marketing gitu penasaran. Orang penasaran dengan rasanya seperti apa. Benar. Gitu ya, Coach ya. Nah ini Pak Alex, apa kemudian yang menjadi rencana Pak Alex begitu ya untuk lebih mengembangkan usahanya dengan rasa yang tetap otentik. Nah apa rencana ke depannya Pak Alex? Jadi sebetulnya sih saya lebih mengutamakan ke depannya kita ingin mencari partner bisnis atau rekanan yang istilahnya mungkin bentuknya investasi atau kita kelola bersama atau gimana untuk membuka outlet atau gerai-gerai yang makin mendekati masyarakat, mendekati pasar. Jadi di mall, food court atau apa gitu yang mungkin nantinya sasarannya lebih ke situ. Dan ini memang yang seperti Coach Getty bilang tadi, kalau usaha UMKM kayak kami atau rumahan ini kan modalnya tidak besar ya kan, dan tidak mendukung sampai segitu besar. Jadi kalau kita buka offline kan konsep pasti lebih besar. Makanya kenapa sampai saat ini kami tetap online gitu. Nah ini apa tips dari Coach Getty agar bisa mendapatkan partner bisnis begitu ya, yang bisa menyuntik modal dan juga bisa mengembangkannya dengan outlet begitu selain online? Iya, jadi kalau kita jualan produk ya tentu rasa Bang Zaini. Kalau rasanya ini dirasakan enak dan orang tersebut punya networking, jaringan, dan dia juga mungkin membantu kita modal, mungkin kita bisa kerjasama. Karena begitu dia jadi industri, si pemilik modal kan ingin proses produksi yang berkelanjutan. Nah di sini para UKM makanan tradisional harus bisa mempersiapkan produksi yang kontinu. Berapa
kecepatan atau hasil produksi yang satu hari bisa dibuat, sehingga apa yang diinvestasikan itu bisa balik menjadi keuntungan kan gitu, Bang Zaini. Dan juga pasarnya ada apa enggak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara pasar itu akan terbentuk kalau produk itu konsisten dan terpromosi dengan baik, terinformasi dengan baik kepada pasar. Ya, contohnya sekarang kayak misalnya kita lihat kue-kue pagi gitu ya, kan ada kue basah pagi di Blok M. Itu dia sampai saat ini terus ada, dan saya lihat ke sana, selalu habis gitu ya. Tapi kan untuk modal buat yang sebanyak produksi itu, nah para UKM yang sangat mikro ini butuh bantuan dana gitu ya, butuh bantuan uang yang tersedia agar buat produksi. Tapi kalau jualannya juga belum ada kepastian kan ragu juga. Memang harus ada pasar yang dibuat ya, dan di Blok M itu sering ada namanya kue subuh tradisional dan suka ada bazar kue tradisional, itu sering diadakan. Jadi saya anjurkan juga para pengusaha-pengusaha mikro kecil ini cari komunitas-komunitas usaha, sehingga kalau ada bazar selalu ikut. Dan itu adalah sebagai sarana untuk memperkenalkan produk kita ke publik atau market, Bang Zaini. Itu strateginya. Simpel aja. Itu bisa menjaring juga partner begitu ya? Bisa. Tapi kita siapin dulu. Begitu partnernya datang, kita belum siap dengan penawarannya. Biasanya ya partnernya cari yang lain lagi. Ya, dan memang kalau kita cari partner harus yang sevisi dan misi sama kita. Artinya kalau ini mungkin makanan Aceh, ya partnernya orang Aceh yang juga punya misi untuk memperkenalkan budaya daerah Aceh gitu. Tapi kalau diperkenalkan dengan orang yang bukan dari asal Aceh, biasanya mereka cuma melihat bisnisnya, tidak ada yang namanya rasa untuk membangun budayanya gitu. Jadi ada satu sisi yang lain lah ya, memang bisa mendukung pengembangan usaha, itu rasanya, itu rasa memilikinya begitu ya. Gitu ya. Nah, mungkin Pak Alex bisa menyampaikan cara memesan produk Pak Alex bagaimana nih caranya, Pak? Tinggal di satu bisa via IG untuk DM langsung atau ke WA kita. Jadi tinggal di itu aja. Jadi nomor WA-nya boleh Pak Alex, via media sosial itu deh. Nomor WA-nya langsung. Nomor WA-nya boleh disebutin Pak Alex, WA-nya nomornya berapa? Pak? 0812 85 939 777, Pak. 777. Nah, kemudian kalau untuk alamat IG-nya? Alamat IG-nya adalah host rumah ya, HOUSE OF titik timpan. Timpannya pakai H, Pak. TIMPHAN. Jadi tinggal cari aja House of Timpan. House of Timpan begitu ya. Langsung muncul IG-nya begitu ya, Pak Alex ya. Gambar rumahnya keluar juga, Pak. Namanya rumah Timpan, House of Timpan. Nah, sekarang tips dari Pak Alex bagi yang ingin memulai usaha seperti Pak Alex nih, kuliner khas daerah, apa tipsnya Pak Alex? Jadi sebetulnya kita mesti melihat marketnya, yang kedua lihat peluangnya, yang ketiga tentu spesifikasi yang kita punya, maksudnya istilahnya kualitas yang kita punya. Jadi kalau itu kemampuannya di situ atau kemampuannya di mana, itulah yang mesti kita kembangkan. Jadi nggak bisa juga kita nyontoh orang yang bukan orang Aceh bikin produk Aceh, kan nggak mungkin juga. Jadi kalau menurut saya lihat marketnya yang seperti itu. Jadi jangan juga produk yang istilahnya kebanyakan. Jadi misalnya contoh, sorry to say ini, misalnya tahu goreng, tempe goreng, apa yang gorengan gitu kan, semuanya banyak nih, semuanya bisa melakukan itu. Jadi kalau kita jualan kayak gitu kan tentu saingannya sangat berat sekali. Jadi kenapa waktu itu saya memilih otentik, tentu saingannya kan minimal pasti orang Aceh juga, nggak mungkin orang lain gitu ya. Jadi mempersempit persaingannya itu yang paling penting. Nah kalau dari Coach apa tipsnya? Jadi siapapun Anda yang saat ini berada di daerah, kalau Anda mau buka bisnis, bukalah bisnis yang memang produk asli daerah Anda. Itu akan lebih membuat Anda punya sumber daya di sekitar Anda, dan juga Anda punya misi memperkenalkan wilayah Anda ke secara global lah saya nyebutnya. Karena kalau kita masuk ke online yang lihat bukan Indonesia aja. Mungkin Singapura, Malaysia, dan mereka itu sangat senang sekali dengan produk-produk tradisional Indonesia, khususnya kuliner dan makanan basah ini, Bang Zaini. Jadi silakan memulai. Peluangnya cukup besar. Peluangnya cukup besar. Ya, karena saya sudah keliling ke beberapa daerah dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, dan mereka itu kaya akan makanan khas daerah dan kuliner, apalagi yang namanya kue basah.
seperti Ya, ini. baik kalau begitu. Coach Getty dan juga Pak Alex, terima kasih banyak sudah bersama kami malam hari ini. Terima kasih Pak Alex. Usahanya tambah maju ya Pak Alex ya. Amin. Insya Allah, amin. Baik, selamat malam Pak Alex dan juga Coach Getty. Selamat malam Bang Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah ikuti ya Energi Sukses Bisnis bersama dengan Coach Margeti Herwin, Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm. Kita angkat tema tadi, lestarikan masakan tradisional asli daerah. Dan tadi juga ada pemilik usaha House of Timpan, Pak Alex, The Authentic Aceh Cuisine, asal Jakarta. Yang tadi sudah disampaikan juga ya bagaimana cara Anda memesan produk dari Pak Alexander Wiwit ini. Nanti kita hadirkan edisi berikutnya pada kesempatan yang lain. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margeti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa, ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.